Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Anak yang luar, kalau yang masih luar sekarang masuki mana masih karena bukan makhluk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu huwal muhtadi wa
ومن يطع الله فإنه ولي مرشدا أما وفي رواية الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنتم بين الناس بالعدل. Saya mendapat puji dan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Hingga detik ini Allah memberikan waktu dan ruangnya kepada kita, hingga kita bisa kembali hadir di majelis untuk menerima kehendak Allah yang kita dari. Semoga segala ikhtiar yang kita lakukan dari pagi hingga menjelang tidur, dari pagi kembali senantiasa jadikan usaha dan kasih kita berkah untuk keluarga dan cinta. Salawat dan salam selalu berlimpah juga kepada Syekh dan kita yang Nabi Muhammad SAW yang merupakan teladan yang sungguh mulia yang patut kita tiru hingga anak cucu dan keturunan sampai akhir kematian. Mudah-mudahan kita mendapatkan satu terus pelajaran ini. Dari keluarga sahabat tabi'in, tabi'in dan juga ilmu. Baik kita mengucapkan ini dan juga mengucapkan yang mereka sama-sama berjuang menegakkan agama Allah di muka bumi. Semoga Allah menempatkan mereka semua di surga. Izinkan satu hati berwasiat khusus untuk diri untuk hadirin semua. Mari kita sama-sama perkuat iman kita hingga mencapai derajat ketakwaan. Ada di situasi kondisi saat ini, bangsa kita lagi sakit dan lagi kesakitan. Tentu kita harus sembuh dari sakit itu dengan memperkuat keimanan keluarga kita, baik keluarga tercinta ataupun lingkungan kita. Yang sungguh memprihatinkan adalah hukum yang ada di Indonesia. Kita sedikit rakyat kecil mencari keadilan di semua aspek kehidupan. Karena yang berkaitan dengan adil bukan sama rata, bukan imbang, tetapi buat musyayyin fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak dikatakan adil. Tak kalah salah seseorang, jika benar kesalahan itu ada, maka tegakkanlah hukum. Tanpa memandang siapa yang ada di depan mata kita. Apakah anak istri kita, apakah keluarga kita, orang tua kita, adik kita, jika bersalah ya tegakkanlah hukum itu. Jika benar maka tegakkan pula hukum itu. Itu yang dikatakan dalam hadis. Bangsa Indonesia ini lagi sakit dan lagi kesakitan. Perlu para penegak hukum yang soleh, perlu penegak hukum yang jujur, yang dapat dipercaya oleh umat. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sebagai seorang Amirul Mukminin yang begitu bijaksana. Tak kalah terjadi suatu keadaan, Amirul Mukminin menyaksikan kejadian dan penuh dengan keadilan. Allah firmankan, "Fahkum bainan nas." Tegakkanlah hukum di antara manusia dengan adil dan penuh keadilan. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkumpul dengan sahabat di kota Madinah, ada 3 seorang pemuda yang ketika itu datang kepada Amirul Mukminin. Dan 2 pemuda ini menghakimi 1 pemuda yang lusuh, yang kondisi fisiknya sudah lemah. Dan yang menghakimi dia itu gagah. 2 pemuda yang gagah perkasa. Setelah ditelisik ternyata yang membawa seseorang yang dikatakan dia bersalah di hadapannya. Mengapa demikian? Si pemuda ini, 2 pemuda ini mengharapkan keadilan kepada Amirul Mukminin supaya si pemuda ini dihukum setimpal dengan amal perbuatannya.
dicek tanpa tabayun, bertanya dulu kepada si pelaku pembunuhan ini. Dan dua pemuda ini mengatakan bahwa yang kami bawa adalah pelaku pembunuhan ayah kami, dan kami bisa melarikan sakit nyawa yang kami tunggu ini. Maka Amirul Mukminin bertanya, apakah benar kamu pelaku pembunuhan? Apa betul kamu pelaku pembunuh ayah kedua pemuda ini? Ya. Ada saksi yang melihat? Ya, ada, dan bahkan banyak. Maka Rasulullah tabayun terlebih dahulu. Tidak lantas Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak lantas memutuskan perkara itu satu pihak, tetapi pihak yang dianggap betul-betul bersalah aja ditanya, apa yang latar belakangi kamu membunuh si bapak pemuda kedua? Akhirnya orang muslim yang sederhana dia berkata jujur apa adanya. Aku membunuh wahai Amirul Mukminin dengan alasan yang betul. Karena aku dalam sebuah perjalanan dan aku diutus oleh kaumku berhenti satu tempat dan aku membawa unta ketiga itu. Maka berjalan aku di satu tempat beristirahat dan aku lantas pergi dan mengikat untaku di satu tempat. Bisa jadi kata orang ini unta ketika itu untaku dalam kondisi lepas dari ikatannya dan memakan makanan yang dikubur orang tua itu yang aku bunuh. Dan aku tidak tahu bahwa untaku sudah besar. Dan ketika aku datang kembali, untaku sudah dipotong. Saking kesalnya mungkin si orang tua ini kepada untanya, si pemuda tadi satu orang. Maka si pemuda ini beralasan sangat kuat. Artinya khilaf ketika itu membunuh orang tua yang telah membeli untanya. Maka Umar bin Khattab pun sebagai Amirul Mukminin harus bijak, mengingat dan memutuskan, menimbang juga memutuskan pihak mana yang salah dan ada hukum seperti apa. Di kita hukum keadilan sangat sulit dicari dan didapatkan. Ujung-ujungnya keadilan itu ada di pihak yang berkuasa, yang punya kewenangan, lalu hukum itu bisa ditegakkan. Sementara hukum di kita hanya anak kecil yang menerima hukuman itu. Dari mulai musuh yang kecil dipukul sampai berpuluh sampai habis. Tetapi mereka yang mencuri uang rakyat, mereka yang menggasap uang rakyat, yang menipu, yang membajak dan sebagainya dibiarkan begitu saja. Bisa pengangkatan jalan-jalan, bisa asik-asikan main ke sana kemari, kirim dan menyumbang. Sementara yang kecil tidak habis begitu. Hadis dan dimarahi Allah, ini menjadikan satu pembelajaran. Sikap Amirul Mukminin di kita itu bukan mengambil sikap memenangkan dua pemuda tadi gitu. Maka Amirul Mukminin mengambil sikap bijaksana. Wahai dua pemuda, apakah tidak ada baiknya Anda memaafkan kehilafan si pemuda miskin? Karena dia sudah berkata jujur apa adanya, membunuh karena ada alasan, dengan alasan yang sangat kuat dan realistis. Namun tetap si pemuda ini menginginkan hukuman yang sama. Jika membunuh maka dibunuh kembali. Dan ketika itu Amirul Mukminin sangat bingung, sudah menjelaskan seadanya. Namun si pemuda ini karena sudah berkesan tadi amarah dan sudah dihantui dengan rasa amarah yang ada kesimpan dalam hati. Maka ini Amirul Mukminin bertanya, apakah tidak ada lagi jalan yang lain selain ada hukum hadiah seperti itu? Tetap si pemuda ini menginginkan tetap dibunuh karena sudah membunuh ayahku, maka bunuh kembali wahai Amirul Mukminin. Yang disebut dengan hukum qisas dalam Islam. Namun Amirul Mukminin pun tetap bertanya kepada si pemuda ini, apakah tidak ada lagi yang lain? Karena kejujuran sudah ditampakkan dan dia berkata apa adanya. Maka akhirnya si pemuda Rusli ini berkata kepada Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum had yang sebenarnya. Jika memang si pemuda kedua ini menginginkan aku dibunuh kembali dengan hukum qisas,
maka aku hidup dan aku hidup. Namun izinkanlah kata si pemuda ini untuk menyelesaikan permasalahan aku dulu. 3 hari aku akan kembali untuk menepati janji, yaitu hukum kisos, yaitu dibunuh kembali. Dan pada akhirnya si pemuda ini marah kembali dan dia tidak mau, takut si pemuda itu lari, takut menghilangkan jejak dan sebagainya, menghilangkan barang bukti. Tidak dapat melihat apa menepati janji. Namun si pemuda ini terus berusaha. Kedua pemuda ini jangan sampai pemuda ini keluar lari, khawatir kabur. Karena Rasulullah menyampaikan pesan kepada dua pemuda ini. Apakah ada jaminan dari kalian siapa yang mau menjamin sosok pemuda musik ini 3 hari dia akan berangkat dan akan kembali di hari ini? Maka datanglah ketika itu Salman Al-Farisi, pemuda yang soleh, sahabat kami yang bisa dipercaya. Wahai Amirul Mukminin, aku akan menjadi jaminan. Jika pemuda ini tidak datang dalam 3 hari, maka silakan bunuh aku. Inilah hebatnya para sahabat di zaman Rasulullah, melindungi orang yang lemah, melindungi orang yang apa yang ada dalam kebenaran. Di kita sama sekali. Orang yang berangkat jujur saja akan diimpas begitu saja. Orang yang melindungi saja diancam lawannya nyawa. Alangkah tidak layaknya bangsa kita berlaku seperti itu. Sampai datang ke KPS kasih tahu, minta perlindungan segala. Oleh karena itu, gimana tahu hukum yang sebenarnya? Bagaimana aparat penegak hukum ini kok berdiam diri? Apakah mau membiarkan seperti ini negara kita? Siapa yang berkuasa, dia yang menang. Siapa yang punya uang, dia yang menang. Pelaku pembunuhan saja disalurkan begitu saja. Orang yang bersalah saja kadang-kadang dibiarkan begitu saja. Sementara orang yang benar dan jujur yang soleh bisa masuk penjara. Mau bilang, biarkan hukum itu ada di dunia, namun kelak di akhirat ada hukum yang sebenarnya, yaitu hukum Allah SWT. Dan hukum Allah tidak bisa dianak-emaskan di anak mereka. Ketika benar dia benar, salah dia salah. Beda dengan manusia yang benar dan salah, yang salah dan benar. Mau bilang itu makhluk. Tadi sedang dimaklum Allah. Pada akhirnya si pemuda ini berangkatlah dari kampung yang tadi. 3 hari kemudian si pemuda ini di hari pertama tidak datang. Sudah saatnya tanggal sekian mau datang. Hari pertama, kedua tidak datang pula. Dan Amirul itu sudah berprasangka tidak baik sahabat-sahabat. Kemungkinan dari hari kata dua pemuda tadi. Makanya jangan dicinta. Namun asal Al-Farisi tetap penuh keyakinan. Jaminannya dia kalau tidak datang, dia siap untuk dibunuh. Dan pada akhirnya sudah menjelang sore di hari ketiga belum datang pula sesuai dengan janji sebelumnya. Namun setelah menjelang maghrib, tiba-tiba ada orang yang berteriak-teriak dari kejauhan sampai sempoyongan datang, baru dengan luka kaki dengan darah. Dan pemuda ini sampai di hadapan kami menepati janji apa yang dia lakukan untuk siap dibunuh kembali sebagai hukum kisos di mata Allah SWT. Tadi saya juga bahwa begitu sadar tanggung jawab pemuda ini. Karena dia pemuda sederhana dan soleh. Kenapa Amirul Mukminin sikap demikian? Dia tahu siapa sosok pemuda ini. Luar biasa keimanannya, luar biasa tanggung jawab. Di kita yang korupsi saja disalahin, di kita yang membunuh saja tidak bertanggung jawab. Bahkan bersembunyi, bahkan mengganti hitamkan orang lain. Itu yang lebih dolim dan lebih jahatnya di kita. Yang tidak berdosa, tidak tahu menahu, bisa dipenjara. Dan itu kedoliman yang kita bisa lihat. Hanya ada satu hukum, yaitu hukum Allah dari dunia. Silakan kita bisa mengelak dari hukum Allah, dari hukum manusia. Tapi hukum Allah tidak pernah kalau lihat dalam surat Yasin akan menjadi saksi bukan lagi orang lain, tetapi anggota tubuh kita. Mulut tidak bisa dikunci, tetapi anggota tubuh menjadi saksi dari Allah. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama tegakkan hukum di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Apabila kita dipercaya diamanai sebagai hakim, jadi hakim yang bisa. Karena semuanya akan dimainkan.
Hakim yang sudah jujur dalam hadis Nabi dikatakan hakimun jahilun tidak akan ditempatkan pertama kali di dalam api neraka. Maka jika putusan-putusan hakim yang sekarang ini beredar, apapun itu keadaannya, siapapun itu yang menjadi yang disebut korbannya dari hakim itu, kalah dari kemudian hakim yang dolim yang jatuh akan lebih dahulu dilemparkan ke dalam api. Apakah itu entah suap jabatan, apakah itu adanya suap keuangan dan sebagainya, apapun alasannya, ketidakjujuran, ketidakadilan, maka akan mengakibatkan pelaku ketidakadilan itu di mata Allah dia yang pertama dilempar ke dalam api. Alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Hadirin sekalian, Abu Allah Subhanahu wa taala. Pada bagaimana kelanjutannya si pemuda ini? Akan dihadapan Amirul Mukminin, si pemuda ini ada di pangkuannya. Amirul Mukminin dari sahabat itu menetesnya ini. Bagaimana tidak? Dia sudah menepati janji dari sekutu dan siap untuk dibunuh Islam. Di hadapan dua pemuda ini. Apa yang terjadi? Dan ketika ini Amirul Mukminin meneteskan air mata dan para sahabat. Para sahabat begitu hebatnya keimanan sahabat yang disediakan dari Amirul. Amirul adalah seorang sosok yang gigih, tegas dan kejam, namun ada dalam kebenaran. Dan ketika itu siap Amirul Mukminin untuk mengambil langkah yaitu hukum qisas, dibunuh maka bunuh kembali. Namun apa yang terjadi dengan sedang Allah? Akal si pemuda ini sudah betul-betul pasrah dan hanya mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kamu kembali wahai pemuda? Karena kamu bisa lari, karena kamu bisa pergi jauh. Namun kata si pemuda ini, aku kembali agar jangan sampai ada yang menyatakan di kaum muslim tak lagi kesatria yang aku janji. Aku adalah orang yang akan berkati dengan berjanji dalam merupakan yaitu akhlak Rasulullah SAW dari mulai suci, amanah, tabril dan juga apa? Salah satu kesatria yang sejati adalah yaitu yang menepati janji apabila dia berjanji kepada seseorang. Maka ketika itu Abdul Mukmin berkaca-kaca menangis di depan para sahabat, begitu juga alangkah sebaiknya aku waisak. Aku pun seorang Abdul Mukmin belum tentu sanggup dan bisa seperti Anda sudah menepati janji dengan sebaik-baik. Hadirin Allah, atas bagaimana yang Salman Al-Farisi yang dia siap menjadi pengganti pemuda ini. Jika dia berangkat dan pergi, aku sudah jadi banyak untuk dibunuh sebagai istri. Kenapa Salman Al-Farisi membela si pemuda ini? Salman Al-Farisi mengatakan agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi yang merasa saling percaya dan mau menanggung beban saudara yang disebut dengan bagikan satu tubuh, mampu membela saudaranya yang terkena hukuman padahal dia tidak berdosa, padahal dia sudah menegakkan hal yang nyata. Jadi kita kadang-kadang tidak mau dari sana kebenaran macam-macam. Tapi Amirul Mukminin dan Salman Al-Farisi sanggup dia untuk menjadi pengganti si pemuda. Hadir dari Allah. Kemudian si pemuda itu menjawab, lantas bagaimana dengan wahai pemuda? Si pemuda yang dua ini ditanya, apakah akan melanjutkan hukum ini? Maka si dua pemuda ini mengatakan, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan saya aku memaafkan kehilangan si pemuda. Agar dengan kesolehan yang mau bertanggung jawab dan menepati janji maka aku akan maaf. Dan pada akhirnya si pemuda soleh ini dia jadi untuk dengan kisah yang ada.
keluarga yang memaafkan agar kelak di hadapan Allah nanti tidak ada lagi hidup di sini. Inilah kata maaf yang dilontarkan oleh kedua. Inilah kata maaf yang dilontarkan oleh kedua pemuda dan soleh. Mudah-mudahan menjadi cerminan dari kita bagaimana sahabat berikhtiar untuk menegakkan keadilan. Aku bagaimana sebenarnya? Lakukanlah hukum dengan seadil-adilnya dari manusia, bukan hukum seperti hukum Cina, hukum riba. Siapa yang berkuasa, yang punya uang, dia yang kuat. Tidak, dia dapat Allah tidak seperti itu. Ada hukum yang terbaik dari hukum Allah. Mudah-mudahan Subhanahu wa Ta'ala menguatkan keyakinan dan iman kita agar kita berlaku adil di hadapan manusia. Oleh karena itu janganlah kita main hati sendiri. Karena ada yang mencuri, jangan sampai menghakimi diri sendiri. Dihukum sampai babak belur, sampai mati, itu tidak boleh dalam Islam. Hanya dulu apa yang menjadi penyebab kamu mencuri. Bisa jadi untuk menutupi akal keluarganya, anak istrinya. Bisa jadi beberapa ahli keamanan. Jangan sampai hukum yang kita lakukan dalam hukum berkuasa, hukum masyarakat ini tidak baik dalam pandangan Islam. Yuk kita sama-sama dengan pemikiran hati kita. Bisa jadi yang kita anggap hina, yang anggap kita kotor, dia lebih mulia di hadapan Allah. Bisa jadi mereka yang berdasi, yang kekuatannya tinggi, kekuasaannya tinggi, hartanya banyak. Bisa jadi dia memberi hukum itu dengan hukum kekuatan. Mereka ini berharap Subhanahu mudah-mudahan dari kita yang kita cintai memiliki hati-hati yang jujur, penegak hukum dan Islam. Dan Allah akan menegakkan diri kita tercinta ini ada dalam bagian ini bagi kita. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekiranya benar dan benar. Semoga Allahumma ahsin wa la tuhsin. Rabbi habibna salihin. Rabbi ja'alni min muslimin. Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal minna. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Rabbi awzini syukran laka ala ni'matika alayya wa ala walidayya wa amal salihan wa khudni bi rahmatika ya salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Satu Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم بالإنجيل أتبين وجهته فأزلوا وثمن استوى على سوقه يعجب الزراع يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر